Lanjutkan yang tadi siang ya. Kita mulai dari install Strapi-nya. Ya. Ya. Salah saya. Kalau kita mulai membuka web, untuk cara penginstalnya sama seperti yang tadi siang, tinggal copy perintahnya lalu langkah pertama kita buat sebuah database terlebih dahulu di PHP admin. Di sini punya saya pakai password ya. Di sini kita buat dulu sebuah database dengan nama bebas sama seperti yang tadi siang. Di sini saya beri nama Poso 2. Untuk teman-teman bisa mengikuti di laptop masing-masing kalau memungkinkan. Nah, setelah membuat sebuah database, kita kopikan perintah untuk menginstal Strapi-nya. Nah, di sini kita masuk dulu ke folder backend. Lalu kita pastikan perintah yang tadi. Pilih custom. Untuk database-nya MySQL. Database name sesuaikan yang baru kita buat. Untuk host sama port langsung saja isi username-nya root, isi password sesuai dengan database kalian. Yang punya saya tadi saya kasih password. Kalau pakai exam itu biasanya kosong. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini saya menggunakan Linux ya. Kita tunggu dulu sampai selesai.
Kita langsung saja masuk ke order yang sudah kita buat. Lalu ketikkan perintah npm run develop. Ditunggu sampai kalau sudah jalan nanti akan langsung masuk ke halaman dashboardnya Scrapy admin. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita daftarkan nama atau akun yang akan kita gunakan untuk login di admin Scrapy. Namanya bebas. Untuk email dan passwordnya ini tidak perlu sama dengan yang di Google ya. Jadi email dan passwordnya ini bebas. Asal kalian ingat. Untuk passwordnya ada ketentuan harus ada 8 karakter. Untuk passwordnya ada ketentuan harus 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan 1 angka. Kalian isi sesuai dengan yang kalian ingat.
Nah, di halaman dashboard admin ini, untuk membuat sebuah backend atau REST API, kita nggak perlu untuk capek-capek ngoding karena di sini sudah disiapkan menu-menu yang sudah siap pakai. Untuk membuat sebuah tabel atau data, bisa pergi ke bagian content type builder. Nah, pada bagian create new collection type. Kita buka dulu webnya Kloso sebagai contoh. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data ini untuk header. Karena kalau kedepannya data judul sama ini berubah, kita nggak perlu mengedit manual di HTML-nya. Kita langsung saja bisa mengeditnya di backend. Ini sebagai contoh untuk displaynya header. Kalau sudah bisa continue. Di sini ada dua, yaitu judul dan deskripsi. Untuk judulnya kita pilih yang teks, kita beri nama judul. Kita pilih yang short. Nah, jika sudah, kita bisa tambahkan lagi di add another field yang tadi. Untuk deskripsinya kita pilih which tag. Kita beri nama deskripsi atau script. Jika sudah, kita pilih finish. Lalu klik save yang ada di pojok kanan atas. Nah, sudah. Lihat. Begini, step ini langsung connect ke database ya. Jadi jika kalian lihat database-nya, di sini sudah ada auto tabel-tabel yang digunakan untuk setting, untuk menambah data, untuk mengatur konten. Untuk di sini ada yang masih belum paham atau ya ada yang kurang jelas, bisa open mic. Untuk yang ketinggalan ini nanti videonya kita upload di YouTube-nya Kloso, jadi kalian bisa memutar berulang-ulang untuk memahami materinya ini tadi. Untuk yang sudah mengikuti, apakah ada pertanyaan atau kurang jelas dari mulai install sampai membuat tabel ini? Kalau ada yang tanyakan bisa langsung open mic atau angkat tangan. Gimana, lanjut? Untuk teman-teman kalau misalnya kecepatan, ngomong ya ke Kak Husen, nanti biar
disamaratain. Kalau sudah sampai di sini, kita bisa menambahkan kontennya dengan menu Content Manager. Nah, di bagian Create New Entry, nah, ini kita bisa mengisikan judulnya, misalkan untuk mengisi deskripsinya kita copy aja, kita tambahi. Untuk yang what type of work do you itu bisa di skip. Ada kalau masih ada masalah bisa setting, kita bantu. Untuk Zulfan Gibran Junar itu apakah sudah bisa? Atas nama Zulfan bisa saya screen ya, biar pemateri tahu sama yang lainnya. Nah, kalau sudah bisa kalian save pada menu atas kanan. Nah, data ini kalian bisa publish atau enggak.
Kalau kalian bisa klik sebelahnya tombol save. Nah, sukses publish. Kalau sudah membuat sebuah data, cara untuk mengakses datanya bisa ke URL localhost port 1337/API/nama judul yang sudah kalian buat. Nah, di sini kan statusnya 404 atau tidak ada. Jika begini kita harus setting terlebih dahulu agar semua bisa melihat data apa yang sudah kita buat. Caranya bisa pergi ke setting, lalu pada bagian user and permission plugin kalian pilih host. Di bagian autentikasi ini adalah misalkan data kalian boleh dilihat untuk user yang sudah login, sedangkan public itu semua orang bisa mengakses data yang sudah kalian buat. Di sini kita pilih public aja. Pada bagian header, nah, untuk yang belum login ini kalian bisa pilih semua atau salah satu, create untuk membuat baru, find untuk mencari, update untuk mengubah data, delete dan untuk menghapus. Nah, di sini saya untuk user public, saya pilih find. Jadi public ini hanya bisa untuk melihat saja, tidak bisa menghapus, mengubah atau mengupdate. Jika sudah, kalian pilih save. Nah, jika sudah kalian bisa kembali ke URL-nya, kalian refresh. Pakai S. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah backend REST API sama seperti yang kemarin di JSON placeholder. Nah, data yang dibuat di JSON placeholder ini, kalau isinya mungkin tidak sama ya, tapi bentuknya kan sama seperti backend yang sudah kita buat di Strapi ini. Nah, di Strapi ini kita nggak perlu coding macam-macam, jadi tinggal kita isi form-form yang fungsinya sudah disiapkan oleh Strapi. Nah, di sini, nah, untuk yang kemarin, kita buka dulu front end yang sudah kemarin kita buat. Kita masuk ke folder front end. Kita buka dengan Visual Studio Code. Untuk backendnya, cara membuat datanya sama seperti tadi. Content type builder ini untuk membuat sebuah data baru. Misalkan kalian ingin membuat sebuah data blog, galeri, atau yang lainnya, bisa di menu Create Collection Type,
Dan untuk mengisi datanya, kalian bisa ke menu Content Manager. Nah, dan untuk setting plugin usernya, bisa ke menu setting, pilih roles, seperti yang tadi. Nah, sekarang kita buka dulu yang kemarin, pakai live server. Nah, ini kan datanya statik ya, hanya HTML saja. Nah, di sini kita belajar juga bagaimana caranya agar judulnya ini ngambil dari database. Jadi ketika judulnya ini diganti, di font E-nya ini kita tidak perlu mengedit isinya, langsung berubah. Kita coba ya. Caranya ke menu front end, kita buat sebuah script sama seperti kemarin, fat yang ada di paling bawah. Kita ambilkan nah ini, kita copy saja. Fat ini digunakan untuk mengambil sebuah data, bisa dari file JSON atau bisa dari server. Nah, sekarang kita URL-nya ini kita ganti backend yang sudah kita buat di sini. Kita ganti. Kita jalankan dulu di browser, kita lihat apakah datanya keambil atau tidak. Kita inspect elemen di bagian konsol. Nah, ini. Nah, di sini kan kita dapat sebuah data judul dan deskripsi. Nah, judul dan deskripsi ini kita akan masukkan ke dalam web supaya saat kita mengubah judulnya nanti, kita tidak perlu mengubah HTML-nya. Pertama kita cari dulu judul ini berada di di sini. Bisa pakai cursor ini untuk menemukan tag HTML-nya. Nah, ini ada H1 yang kelasnya title text big. Kita cari di HTML-nya. Nah, di sini. Script H1 ini kita copy. Kembali ke bawah. Kita tambahkan kurung awal. Nah, di sini di JavaScript kita cari dokumen. Sebelum itu kita kasih ID nah, di dalam bawahnya left column div-nya kita kasih ID untuk membedakan dari yang lain. Misalkan di sini header. Jadi dokumen HTML kita query selector atau mencari. Kalau ID itu di JavaScript menggunakan pagar. Kita cari ID-nya tadi
yang bernama header. Nah, headernya ini HTML-nya atau isinya maaf. Bukan di header-nya tapi di H1-nya. Nah, jadi H1 ini kita isi tambahkan ID header. Nah, HTML ini kita isi dengan untuk petiknya ini kita pakai backtick yang ada di sebelah angka 1. Jadi kita bisa pakai variabel. Kalau mungkin jurusan RPL SMK tahu ya namanya variabel. Jadi di JavaScript ini kita bisa memasukkan sebuah variabel langsung ke dalam sebuah string. Caranya $, kurung awal, buka tutup. Untuk link Zoom yang free ini waktunya bentar lagi habis. Bentar lagi kita pindah lagi ke Zoom yang lainnya.